Nah, ini Kita kembali ke jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon yang saat ini memantau kepulangan Peggy Setiawan di kampung halamannya di Cirebon dan juga sudah berada di dalam rumah Peggy. Arai, betul sekali, Maidov. Ini Peggy sudah langsung masuk ke dalam rumah dan disambut peluk hangat dari pihak keluarga dan isak tangis pihak keluarga pecah untuk menyambut kedatangan Peggy. Ada nenek, kemudian ada bibi, dan ada beberapa mereka yang tidak ikut serta ke Bandung, sehingga mereka baru bisa bertemu di rumah ini. Dan di kamar inilah Peggy biasanya tidur, istirahat setelah dia bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Nah, ini yang tepat di depan layar kaca ada Bibi yang maksud kami adalah nenek Peggy yang ikut setiap menyambut, ikut merawat Peggy sejak kecil dan selalu menemani Peggy pada saat Peggy sampai di Cirebon setelah bekerja di Bandung. Ini Ibu Kartini bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan kakak yang telah menanti sejak kemarin. Tentunya kabar bahwa hakim telah memutuskan penetapan Peggy Setiawan tidak sah disambut gembira, disambut bahagia pihak keluarga, baik yang berada di Bandung maupun yang berada di rumahnya atau di Cirebon yang tidak dapat ikut serta pergi ke Bandung. Kami ingin menunjukkan kepada Anda pernyataan dari Ibu Kartini setiba di rumah setelah 1 minggu meninggalkan kampung halaman dan setelah bertemu dengan pihak keluarga. Ibu, bertemu dengan keluarga dengan banyak tamu yang hadir dan menyambut. Bagaimana Ibu bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah saya tidak menyangka sambutannya segini meriah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga Cimaja juga warga saudara yang telah mendukung anak saya dan mendoakan anak saya sampai anak saya bebas hari ini. Alhamdulillah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Warga-warga ini sudah menunggu menunggu Ibu dari sejak kemarin. Iya. Apa yang ingin disampaikan kepada warga-warga yang saat ini juga menyaksikan? Untuk seluruh warga kami ucapkan banyak terima kasih juga untuk Pak UU dan Pak RT juga Pak Lurah. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya kepada anak saya sampai anak saya bisa bebas sampai hari ini. Kedepannya apa Bu? Ya, Kedepannya belum tahu, nanti terserah Ibu Yanti. senang ya Bu, berada Ibu? Banget. Ya. Apa pesan Mas untuk masyarakat terkait bebas Peggy? Untuk masyarakat, seluruh warga Indonesia, seluruh netizen, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan doanya untuk anak saya sehingga anak saya bisa bebas. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk seluruh PH-nya Peggy. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya dengan sukarelawan tanpa bayaran, tanpa pamrih. Saya minta doa, saya akan doakan semoga mereka semoga mereka dapat rezeki, diberikan umur yang panjang. Ya, demikian Medok pernyataan dari Kartini, ibu kandung Peggy, dan sampai saat ini masih terus berdatangan satu persatu warga yang merasa sangat dekat dengan Bu Kartini masuk ke dalam rumah dan memberikan ungkapan pernyataan selamat dan juga terima kasih. Bergantian. ya Arai. Ya. Ini yang ada di depan. Arai, ini lelah memang akhirnya terbayar ya untuk menuntut keadilan terhadap sang anak. Apa kemudian rencana selanjutnya setelah Peggy ini dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka, pra-peradilannya kemudian dikabulkan oleh hakim? Ya, terkait rencana langkah dari pihak keluarga, Kartini tadi menyampaikan secara jelas bahwa pihaknya masih belum memikirkan banyak hal terhadap langkah upaya
hukum yang akan dilakukan oleh pihak keluarga. Namun mereka masih berusaha untuk istirahat, kemudian menenangkan diri dan juga berusaha untuk menemui banyak warga sekitar. Ini pernyataan dari adik Peggy yang selama seminggu ikut dalam persidangan. Saya akan berikan kepada Anda. Mama senang semangat langsung tujuh Jadi nanti ngapain sama Peggy? menjalani hidup seperti biasanya, hidup normal seperti biasa. Semalam tidur di mana? Tidur di base camp di Bandung. Bagaimana selama ikut seminggu di sana? Ya, Bagaimana merasa perjuangan menemani adik? kita selama di sana selalu berusaha berdoa siang dan malam, berdoa untuk kebebasan APG, dan alhamdulillah sekarang doa kami dikabulkan oleh Allah, didengar. Selama di Bandung ngobrol apa aja? Sama Peggy malam? Semalam cuman kayak ngobrol buat ngelepas rindu doang, karena APG juga di sana banyak yang itu, jadi belum sempat ngobrol banyak. Cerita tentang di dalam nggak? Iya, cerita. Gimana katanya? Katanya di dalam temannya baik-baik, nggak mendapatkan kekerasan kayak gitu. Oke, terima kasih. Ya. Bisa makan nggak? Bisa. Masih udah makan? Ya, biar nggak sakit bisa makan. Saudara, ini adalah gambar terbaru langsung dari kamar Peggy Setiawan, pemuda yang akhirnya dinyatakan bebas usai mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Peggy akhirnya pulang kembali ke kampung halamannya, ke rumahnya, bertemu dengan sanak keluarganya usai ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditangkap pada Mei 2024. Banyak sekali fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pra-peradilan terkait dengan keberadaan Peggy Setiawan 8 tahun silam pada tragedi pembunuhan Vina dan Eki. Ini adalah gambar terbaru Peggy bersama dengan keluarganya di rumahnya yang berada di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Pada saat sidang pra-peradilan pada tahap pembuktian, kita juga bisa lihat ada 5 orang saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Di antaranya adalah rekan kerja Peggy Setiawan, kemudian juga ada mantan bos Peggy Setiawan dan juga istrinya yang menyebut Peggy bekerja selama kurun waktu sesuai dengan kontrak, sehingga Peggy memang berada di Cirebon, di Bandung pada saat malam kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sementara tim dari Polda Jawa Barat pada saat pembuktian ini menghadirkan 1 orang ahli pidana. Pada Senin siang kemarin akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat memutuskan status tersangka bagi Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon ini dinyatakan tidak sah dan batal. Peggy ini pada hari Senin malam pada jam 9:43 didampingi keluarga dan kuasa hukumnya keluar dari ruang tahanan Polda Jawa Barat. Dan kemudian Peggy Setiawan beberapa menit yang lalu tiba di rumahnya di Desa Kepongpongan, Blok Simaja, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Betapa banyak antusias warga di Desa Kepongpongan yang ingin melihat langsung Peggy setelah 2 bulan ini ia berada di tahanan. Bahkan tadi seluruh keluarga yang juga sudah hanya bisa menyaksikan Peggy dari layar kaca pada saat ia ditahan dan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Akhirnya pihak keluarga, kemudian ada adik
dan juga ada nenek Peggy Setiawan yang tak kuasa menahan haru untuk kembali bertemu dengan Peggy setelah 2 bulan lamanya berpisah karena Peggy harus ditahan oleh Polda Jawa Barat. Kami juga tadi sempat mendengar keterangan dari Ibu Kartini, yaitu ibu dari Peggy Setiawan yang selalu ada untuk mendampingi proses hukum dari sang anak Peggy Setiawan. Anda bisa lihat adalah tawa bahagia, tawa lepas dari Peggy Setiawan. Ini kondisi yang sangat berbeda pada saat ia resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kala itu jika kita ingat Peggy Setiawan ini membantah kalau ia merupakan pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki. Ia sangat lantang ketika ditanya wartawan saat ia memang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat. Ia menyatakan ia bukan pelakunya, sangat lantang Peggy menjawab. Dan hari Senin kemarin terbukti hakim dari Pengadilan Negeri Bandung, ini Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, dan Peggy pada Senin malam ini memang keluar dari ruang tahanan Polda Jawa Barat didampingi oleh keluarga dan juga kuasa hukumnya. Saudara, Peggy Setiawan pada saat kepulangannya juga sempat mengucapkan terima kasih kepada tim kuasa hukumnya, kemudian juga kepada publik yang selama ini mendukung bahwa keadilan pasti bisa ditegakkan. Peggy Setiawan kemudian ditangkap dan juga ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2024. Dan pihak kuasa hukum Peggy Setiawan ini mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ini adalah gambar ketika Peggy Setiawan yang disambut oleh kepala desa yang memberikan kue dan juga ucapan selamat datang atas kepulangan Peggy. Gimana Peggy setelah sampai di rumah ini, Peggy? Alhamdulillah saya sangat bahagia, terharu, dan saya tidak mengira disambut dengan seluruh itu kepala desa, lurah, dan camat, dan semua yang masyarakat Cimaja, masyarakat Saladara, ketua pemuda Cimaja yang tidak mau berpartisipasi dan mau membantu saya dan keluarga saya dan semua Karang Taruna dan Cimaja, dan ketua RT, ketua RW Remaja, dan ketua RT dan ketua RW Saladara, semuanya saya mengucapkan terima kasih banyak pada kru Kompas TV yang selalu mendukung saya dari saya di tahanan di Polda sampai saya di sini. Kompas TV luar biasa dan buat kru wartawan semuanya, semoga berkah selalu. Amin. Peggy, terakhir kapan Peggy tidur di kamar ini? Terakhir itu sebelum saya terangkap, sebelum saya ke Bandung ya, saya buat tidur. Dan sekarang bisa di Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, itu sangat luar biasa. Saya sangat sedih dan terharu, dan mungkin tidak bisa diukur dengan kata-kata. Ini sangat luar biasa. Ini adalah momen-momen terindah saya, momen-momen yang tidak pernah akan saya lupakan. Apa yang Peggy ingat di kamar ini? Semuanya, dari mulai momen bahagia, sedih, dan tawa itu nggak saya ingat. Ya Pak? Apa yang dikangenin di rumah ini? Semuanya Pak, dari mulai tanda tawa, sedih, dan duka itu semuanya saya ingat kalau di sini. Tadi sebutannya gimana? Luar biasa, sangat fantastis Pak. Saya sangat kagum sekali, dan saya tidak mengira akan seheboh ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak lagi, ulangi lagi kepada kepala desa, camat, kades, dan pihak lurah, dan ketua RT Cimaja, ketua RW Cimaja, pemuda Cimaja, dan para ketua pemuda Cimaja, dan semuanya RT RW dan RT RW Saladara, pemuda Saladara, masyarakat Cimaja, maka masyarakat Saladara, dan semuanya saya terima kasih banyak. Saat di dalam tahanan, terutama buat media. Kemarin, bagaimana mengingat tidak kerinduan terhadap kampung halaman dan ceritanya? Gimana Pak?
Ya, pada saat di Polda kemarin, kerinduan terhadap kampung halaman seperti apa, Peng? Pasti terbesit, terpikirkan dan sebagainya. Ya, waktu di dalam itu saya sangat merindukan di sini saat mendengar suasana yang ada di Cirebon, suasana panas, suasana gerai di sini kan biasa seperti itu, saya udah biasa ini. Sementara kan selalu di dalam di sana itu terasa dingin. Jadi saya harus adaptasi kembali. Maka itu adalah momen-momen terindah, momen-momen yang benar lupakan sih. Di sana kekompakan dan sini saya kangen keluarga. Alhamdulillah pada akhirnya saya bisa ketemu lagi sini. Di keluarga ini yang paling betul-betul menganggap kayak Peggy itu anak kesayangan, anak kecil itu nenek, kakek, atau ibu atau siapa? Ya, tadi Anda simak cerita atau kisah bahagia, sedih, tawa dan juga duka yang disampaikan oleh Peggy Setiawan setelah ia kemudian berkumpul bersama dengan keluarga setelah ditahan sejak Mei 2024.